Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Kafifah dengan NIM 200304226 dari kelas 5A MGT 3. Dengan ini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi digital. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis seperti pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lainnya. Yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasinya dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan presentasi bisnis yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua menghibur audiens. Yang ketiga menyentuh rasa emosi audiens. Yang keempat memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam melakukan presentasi bisnis, cara kita berkomunikasi dengan audiens adalah hal yang paling penting. Bagaimana audiens dapat menerima presentasi kita dengan bahasa kita yang membuat audiens percaya terhadap perkataan kita. Dalam presentasi bisnis juga memiliki tata cara dalam berkomunikasinya sendiri. Komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Menurut Anwar Arifin, pada tahun 1984, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Michael Burgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui sebagai berbagai informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi atau anggota-anggota yang lain secara tepat. Perbedaan komunikasi interpersonal dan kelompok dapat dibedakan dari beberapa pembedaan. Yang pertama adalah komunikator. Dilihat dari aspek komunikator atau orang yang menyampaikan pesan tersebut, komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di mana 2 orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Komunikasi kelompok dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Sedangkan komunikasi massa dilakukan secara melembaga dan dikomunikasikan melalui media massa dengan bantuan teknologi. Yang kedua adalah pesan. Aspek pesan atau apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Komunikasi interpersonal biasanya pesan yang disampaikan berupa hal yang personal atau pribadi. Tujuannya misalnya menemukan diri sendiri ataupun dunia luar, membentuk atau menjaga hubungan, untuk bermain dan kesenangan, membantu maupun merubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi kelompok bisa berupa diskusi, rapat, atau pertemuan yang membahas mengenai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Sedangkan komunikasi massa berupa informasi dalam segala aspek yang bersifat umum. Yang ketiga adalah media. Alat atau media dalam berkomunikasi. Komunikasi interpersonal menggunakan lisan atau tulisan. Komunikasi kelompok sama halnya interpersonal, menggunakan lisan atau tulisan atau bisa juga menggunakan OHEP atau project untuk bahan komunikasi. Sedangkan komunikasi
massa menggunakan televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah teknis. Teknis atau cara melakukan komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal bersifat langsung atau tidak menggunakan media teknis. Bersifat dua arah artinya ada interaksi antara para komunikan bersifat tertutup atau personal antar individu dan adanya umpan balik. Komunikasi sama halnya dengan komunikasi interpersonal bersifat langsung atau dua arah, terbuka antar anggota dan adanya umpan balik. Sedangkan komunikasi massa bersifat tidak langsung, yaitu menggunakan media teknis, bersifat satu arah, tidak adanya interaksi antara komunikan. Bersifat terbuka ditunjukkan pada publik yang tersebar, tidak terbatas dan anonim, dan tidak adanya umpan balik. Unsur yang terkandung dalam komunikasi interpersonal lebih mementingkan unsur hubungan. Pesan yang tidak berteks, tidak berstruktur, tidak sistematis, dan sukar disimpan atau dilihat kembali. Komunikasi kelompok lebih mementingkan unsur tujuan. Pesan ada yang berstruktur, ada yang tidak, tergantung apa yang akan dikomunikasikan. Dapat disimpan dan disimpulkan dengan tulisan atau direkam. Sedangkan komunikasi massa lebih mementingkan isi pesan berstruktur, dapat disimpan, dapat diklasifikasi, dan didokumentasikan. Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari solusi agar semua pihak diuntungkan karena pastinya tidak akan ada pihak yang ingin dirugikan. Proses negosiasi menjadi hal yang penting dalam menunjang kemajuan sebuah bisnis. Negosiasi digunakan untuk menjembati kepentingan yang berbeda antar produsen dengan konsumen. Seorang negosiator harus dapat mempersuasi lawan bicara agar mereka dapat mengikuti kemauan negosiator tanpa mereka sadari. Etika sebagai ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan dan tidak lepas dari istilah etik dan etis. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan bersifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutkan bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Manfaat etika dalam bisnis. Sebuah etika tentu saja membuat klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas sebuah perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tanpa terkendala. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengorganisasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi dalam komunikasi. 1. Memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis.